Baik, kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita melakukan perkuliahan terakhir ya di bulan Ramadan. Dan insyaallah materi yang kita bahas kalau tidak salah ini belum diambil oleh mahasiswa ya atau mahasiswi terkait dengan sosok yang bernama Said Nursi Badiuzzzaman. Namun sebelumnya coba nanti pada masuk ke Sepima ya, masuk ke Sepima, nanti bisa di download materinya di sesi atau di pertemuan ketiga ya, di pertemuan ketiga. Dan mudah-mudahan lah kita tidak sampai paling mungkin sampai jam 9 lewat dikit ya, sehingga kita baca saja secara cepat. Saya minta di antara mahasiswa atau mahasiswa download materi, dan di antara metode saya dalam mengajar online ini mahasiswa atau mahasiswi yang baca. Ya silahkan di ini dulu. Kalau bisa masuk absensi silahkan masuk absensi. Kalau tidak nanti secara manual saja dikirim ya per session absensinya, dan nanti saya yang mengisi. Begitu ya. Ini PJ-nya yang siapa? Kelas B ya. B itu siapa? Mana PJ-nya? Kelas A, Pak. Fatimah ya. Iya, Pak. Oke Fatimah, coba dan yang lainnya di download dulu materi saya. Saya minta nanti ada yang baca. Dan perkuliahannya lakukan secara on cam ya. Di layar Anda semuanya sudah terlihat? Sudah bisa dilihat ya? Oke. Baik, mulai dari Zahra, dibaca Zahra. Terkait dengan kita akan membahas pemikiran atau gagasan daripada Said Nursi dan perannya dari sisi Islamisasi ya, karena beliau ketika itu berhadapan dengan sekulerisme. Silakan dibaca. Slide pertama. Biografi singkat. Badiuzzzaman Said Nursi 1877 sampai 1960 di desa North Isparit, kota Hizan, provinsi Idlis. Yang kedua, seorang ilmuwan terkenal, pembicara reformis Islam dan mufasir. Yang ketiga, hidup dalam kondisi Islam yang sulit, terlebih Ataturk yang memegang kendali sekularisasi begitu gencar. Yang keempat, maka Nursi bangkit berjuang untuk melakukan perubahan dengan cara dakwah. Ya, terima kasih Fatimah. Jadi sosok kita sebagaimana dalam pertemuan awal dulu. Ya, jadi kita bicara tentang aliran modern dalam Islam itu dulu sudah kita bahas, yaitu di abad ke-18 akhir ya, atau di abad ke-19 ya, baik di awal 19 atau di pertengahan abad 19. Maka di antara tokoh yang kita munculkan yaitu sosok ulama, sosok ilmuwan juga ya, yang berasal dari Turki. Kenapa dikatakan seorang ulama, seorang alim? Dikarenakan dia menguasai ilmu-ilmu keislaman. Itu ringkasnya. Dan kenapa disebut dengan sosok ilmuwan? Karena dia juga menguasai ilmu kontemporer ya, kayak matematik ya, sebagai nanti yang kita sebutkan. Jadi wajar kalau beliau merupakan seorang alim ya, beliau merupakan seorang ulama tapi juga merupakan seorang ilmuwan ya. Maka di sini kita sebutkan ya, seorang ilmuwan, beliau juga seorang ahli tafsir ya, beliau seorang masuk dalam kategori ya mujaddid
ya seorang reformis, karena memang yang beliau hadapi yaitu kan sekulerisasi atau faham sekuler di Turki yang begitu dahsyat, maka beliau melakukan kembali ya islamisasi. Jadi tapi dengan cara yang beliau lakukan adalah dengan cara dakwah, ya termasuk juga terkait dengan pendidikan, dan ini nanti akan dilihat, ya bisa kita lihat, bisa kita kaji khususnya dalam risalah An-Nur. Ya, risalah An-Nur itu risalah terkait dengan cahaya, dalam arti memberikan pencerahan kembali kepada kaum muslimin yang ada di Turki saat itu. Baik, ini tantangan dakwah beliau. Ya, ini sangat dahsyat karena beliau mengalami ya fase di mana Turki melakukan sekulerisme. Ya, jadi memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari negara. Baik, silakan Fatimah Zahra ditunjuk temannya, siapa yang baca? Yuk. Aminah, silakan Aminah baca. Baik, Pak. Tatkala para pejabat atau sultan lebih tertarik dengan pola lebaran, Said Nursi memberikan masukan dan memperbaiki konstitusi Usmani. Menjadikan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pokok dakwahnya, dan juga fokus memperbaiki keimanan dan keilmuan masyarakat. Coba. Baik, terima kasih Aminah. Jadi tadi sudah kita sampaikan yang dilakukan oleh Said Nursi ya Badi'uz Zaman ini dengan pola dakwah dengan pengertian luas. Ya, pengertian luas dalam arti termasuk dakwah bahasa kita dengan dakwah di ya parlemen lewat konstitusi. Ya, belum memberikan masukan kepada pemerintah pada masa itu yang dikenal dengan sultan. Ya, sultan yang kemudian memberikan masukan yang mana pada masa itu sudah mulai fase kemunduran ya. Sudah mulai fase kemunduran di mana para pejabatnya ini sudah mulai terhipnotis, ya sudah mulai merasa nyaman ya dengan pola kehidupan barat. Mungkin di antara Anda yang pernah ke Turki, ya saya pernah ke Turki. Itu kan Turki merupakan negara yang ada di Eropa. Ya, negara di Eropa, jadi secara geografis Turki itu masuk Eropa. Ya bisa kita tahu lah ya kondisi di Eropa sampai hari ini. Nah, maka di antara negara yang masih punya basis Islam itu ya Turki. Ya, tetapi demikian sudah cenderung kepada kehidupan barat, lebih khusus pada masa itu ya sudah dipimpin oleh Mustafa ya Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Atatürk, yang mana dia mengganti ya merubah konstitusi yang ada di Turki itu dengan sekulerisme. Ya, jadi dia hilangkan simbol-simbol agama, dalam hal ini adalah Islam. Ya, dia buang pengadilan Islam itu dihilangkan. Kemudian juga sekolah atau madrasah gitu ya. Sekolah-sekolah Islam dihilangkan. Demikian juga dengan pengadilan agama dihilangkan. Kemudian kementerian ya kementerian wakaf atau kalau di kita kayak kementerian agama juga dihilangkan. Kemudian wanita yang berjilbab disuruh lepas jilbabnya. Kehidupan malam digalakan, banyak lah ya tantangan dakwahnya. Ya, maka di sini Said Nursi melakukan perbaikan melalui konstitusi, tetapi rupanya belum berhasil. Ya, ada tantangan dari internal. Kemudian juga dalam dakwahnya beliau menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pijakan. Ya, untuk mengembalikan masyarakat agar kembali kemudian cinta kepada agamanya. Ya, sehingga di sini yang ditekankan oleh Nursi adalah dakwah agar Islam ini, agar masyarakat ini kembali kepada Islam, ya terkait dengan memberikan pemahaman yang benar terhadap agama, demikian juga dengan memberikan keilmuan. Ya, jadi membekali masyarakat dengan keilmuan yang benar. Baik, selanjutnya kita buka slide selanjutnya. Silakan ditunjuk siapa Aminah
yang lainnya. Ya. Anda diizin Pak ke kamar mandi. Silakan yang lain. Siapa? Sabila, ya. Sabila baca. Belajar sejak usia 9 tahun dan di antara gurunya di antaranya adalah Syekh Muhammad Amin Bakari, Syekh Nur Muhammad, Syekh Muhammad Al-Jalani, Muhammad Kafrawi. Syekh Abdurrahman, Syekh Hakim, Mulla Abdullah, Mulla Ali, Al-Samad, dan Mulla Fakullah. Ya. Baik, jadi sini pelajaran pentingnya tidak ada satu tokoh pun kecuali punya guru. Ya, jadi kalau Anda juga sama dengan perkuliahan, Anda punya guru. Ya, dulu sejak TK, SD, SMP, SMA begitu ya. Sampai perkuliahan punya guru. Ini merupakan hal yang wajar. Ya, karena dengan belajar, dengan berguru, kita bisa memilah. Ya, kita bisa memperkuat keilmuan kita, kemudian memfilter. Ya, memfilter, oh ini pendapat yang benar, oh ini pendapat yang baik. Ya, kemudian bagaimanapun dalam kehidupan seseorang, ya ini peran peran seorang guru juga sangat penting. Ya, terlebih khusus bagi mereka sosok-sosok yang besar, dan kita bisa lihat bagaimana para ulama, ya ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir, semuanya mempunyai guru. Nah, di antara guru beliau ini banyak. Ini hanya sebagian yang kita sebutkan, dan ini yang mewarnai beliau. Ya, mewarnai semangat dakwah beliau, semangat untuk mendidik. Ya, karena beliau nanti banyak murid-muridnya. Ya, banyak murid-muridnya yang sampai hari ini. Bahkan saya pernah berinteraksi dengan orang-orang Turki, ya termasuk yang Erdogan gitu ya, yang jadi presiden hari ini, itu banyak tuh. Ya, dari orang-orang sekitarnya, bahkan di perkampungan-perkampungan itu yang terpengaruh dengan pemikiran Nursi. Ya, jadi orang-orang Turki hari ini kenapa bisa bertahan dengan Erdogan gitu ya? Itu banyak tuh ya, orang-orang yang kemudian dulunya adalah para pengikut daripada Said Nursi ya, Badi'uz Zaman. Artinya faham Nursi ya, atau aliran Nursi ini sampai hari ini masih mengakar di Turki. Ya, sampai hari ini masih mengakar. Nah, jadi ini bagian daripada peran beliau yang memasyarakatkan Islam, menyadarkan kaum muslimin kembali kepada Islam, yang dulu zaman Atatürk ya sampai beberapa presiden ya, para pemimpin yang sebelum Erdogan itu kan masih punya paham sekuler. Di mana-mana berdiri patung Mustafa Kemal Atatürk. Nah, oleh Erdogan hari ini kan mulai dikurangi tuh. Ya, patung-patung Atatürk yang di jalanan-jalanan itu mulai dihilangkan. Ya, diganti dengan bendera Turki. Sekarang kalau kita di Turki, itu di mana-mana berkibar bendera. Ya, bendera Turki. Kalau dulu itu berdiri patung-patung Atatürk. Ya, karena Atatürk itu simbol dari sekulerisme yang ada di Turki. Baik, Sabila, coba tunjuk kawannya yang lain dari laki-laki. Ya. Silakan. Aplis, Pak. Ya, silakan dibaca. Ya, Pak. Mau apa nih? Maula? Maulad, Pak. Oh, Maula, silakan. Maula Apris ya. Maula Apris. Silakan Maula Apris dibaca. Ya, Pak. Pada masa Atatürk, Atatürk. Iya. ia diasingkan dengan murid-muridnya dan pasukan Partai Demokrat atau Adnan Menderes mengambil alih kekuasaan. Ia mendapat peluang kembali tegak kuat untuk menjadikan Baik. Baik, terima kasih Apris. Jadi begitulah ya sunnatullah ya. Ketika di fase pertama Nursi mendapatkan posisi, dalam arti belum mendapatkan tantangan begitu dahsyat ya, tetapi tantangan begitu deras dan dahsyat itu zaman Mustafa Kemal Atatürk. Ya, seorang militer, dia dari militer melakukan apa? Ya,
mengambil alih kekuasaan itu kan dari militer. Ya, Ataturk tadi. Yang kemudian dia berkiblat ke barat. Walaupun nanti ada sebagian penulis, ya sebagian peneliti menyebutkan kalau Ataturk itu dia dari keluarga Yahudi. Ya, nanti ada referensi lah, ya banyak referensi yang menyebutkan Ataturk itu adalah dari keluarga Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam. Ya, sehingga ketika berada di agama Islam pun Ataturk ya justru melakukan sekularisasi. Ya, memisahkan agama dalam kehidupan. Banyak simbol-simbol Islam itu dibuang, simbol-simbol Islam dihilangkan. Nah, maka pada zaman Ataturk inilah kemudian Nursi itu dibuang, ya diasingkan. Miriplah dengan zaman dulu ya. Kalau ada zaman di kita di sejarah itu kan para tokoh ya dibuang oleh Belanda, ya termasuk presiden pertama ya Soekarno juga sempat ya mengalami untuk dibuang, sempat di Bengkulu, kemudian diasingkan di Rengas Dengklok dan seterusnya. Baik, kemudian ketika kemudian dari Partai Demokrat yaitu Adnan Menderes, maka Adnan Menderes ini kan dia punya keberpihakan kepada Islam. Dan ini menggambarkan kalau Nursi itu juga tidak anti politik. Ya, buktinya tadi beliau pendekatan merubah memberikan nasihat kepada para pejabat saat itu, ya kepada para sultan saat itu kan juga melalui konstitusi. Ya, artinya ingin ada perubahan itu lewat konstitusi. Artinya jalan yang ditempuh sebenarnya awalnya beliau untuk dengan cara yang damai, ya tidak dengan kekerasan. Nah, ini sama lah dengan di kita ya, banyak orang-orang Islam pun aktif di partai, kemudian untuk meminimalisir madarat ya yang muncul dalam kehidupan bernegara itu melalui menyalurkan aspirasi ya, sehingga muncul ada istilah DPR ya, DPRD dan seterusnya. Nah, maka ketika zaman Adnan Menderes ini ya kemudian Nursi mendapat peluang lagi. Ya, mendapat peluang lagi, beliau berdakwah dan juga mendapat dukungan ya dari Partai Demokrat ini. Ya, sehingga kemudian beliau berdakwah dan menyebarkan Islam, menyebarkan agama. Ya, sehingga yang dijadikan acuan ya beliau menulis karya beliau dengan nama Risalah An-Nur. Ya, Risalah An-Nur. Baik, kita akan melihat ada sekitar tiga. Ini belum saya ini. Oke, silakan dibaca setelah Apris tunjuk kawannya, ya dari mahasiswa. Muhammad Dwi, Pak. Silakan Dwi. Dwi silakan dibaca fase Kesultanan Turki. Ya. Ya, baik, Pak. Fase Kesultanan Turki. Pertama, Turki Utsmani lebih condong melakukan perlebaran kekuasaan serta mematangkan keamanan dalam negeri. Kedua, mengalami perkembangan pesat serta ekstensi besar-besaran termasuk periode kedua. Kemajuannya dalam aspek keagamaan, syarikat dalam syariah dan fatwa ulama. Baik. Ya, jadi terima kasih Dwi. Jadi Turki itu mengalami beberapa tahapan ya. Tahapan kesultanan. Banyak kan? Ya, ada Sultan Hamid 1, Hamid 2, ya Sultan Murad 1, Murad 2. Ya, terus seperti itu termasuk nanti ada Muhammad Al-Fatih ya, yang itu sosok yang dikenal dengan penaklukan Konstantin. Ya, penaklukan Konstantinopel. Mungkin yang pernah ke Turki ya, ketika di Istanbul itu kan ada benteng-benteng tuh. Ya, ada benteng-benteng bagaimana di antara yang sosok yang berpengaruh itu kan Muhammad Al-Fatih. Ya, beliau menaklukkan Konstantin, ya bisa menembus benteng yang kemudian sulit untuk ditembus ya pada zaman kesultanan sebelumnya. Nah, ala kulli hal intinya kemudian itu pada masa
awal, ya pada masa awal ini lebih fokus untuk menjaga stabilitas, ya menjaga keamanan. Yang kemudian berikutnya di fase yang kedua sudah mulai mengembangkan sayap, sudah mulai masuk lagi ke negara-negara Eropa yang lain. Mungkin nanti Anda juga bisa baca ya terkait dengan sejarah ada istilah apa Dracula begitu ya. Itu kan juga kalau dilihat ya itu kan ada kaitan dengan kesultanan ya di Turki. Yang kemudian bagaimana peperangan yang dihadapi oleh Muhammad Al-Fatih, ya pelebaran sayap, kadang menang, kadang kalah dan seterusnya. Nah, maka di sini di fase yang kedua, yaitu sudah mulai itu fase pertama, kedua pun sudah, artinya sudah menghormati para ulama, ya menghormati para ulama, bahkan sistem kekhilafahan ya tanda kutip, walaupun dalam arti kekhilafahan itu ya berpegang pada Al-Quran, pada hadis, ya walaupun yang menjadi pemimpin ya turun temurun, jadi masih dinasti, ya jadi dinasti. Tetapi lebih populer dengan istilah kekhilafahan. Kemudian yang selanjutnya di fase ini yang menonjol itu ya paling tidak dua, ya dengan sistem kekhilafahan istilah yang digunakan, ya sehingga kita bisa melihat ada istilah kekhilafahan Turki Utsmani, ya itu yang populer. Kemudian yang berikutnya adalah dengan istilah fatwa, ya jadi para sultan dulu itu kan hormat ya kepada para mufti. Bahkan kalau Anda nanti masuk di ada namanya di Istanbul itu kan ada Topkapi ya, atau Topkapi yang dibaca ya. Topkapi itu kan kalau dilihat ya di situ ada asrama putra, asrama putri, nanti kemudian ada tempat para maula ya, atau para mullah lah ya, para mullah, para tokoh agama, itu luar biasa tuh ya di lingkungan istana ya. Jadi zaman dulu itu para ulama itu mendapat tempat ya, jadi berada di lingkaran kesultanan itu para ulama. Maka di sini kemajuannya bisa dilihat dalam aspek keagamaan ya, jadi keagamaan dihidupkan kembali. Kemudian para ulama mendapatkan tempat yang bagus ya di lingkungan kesultanan. Baik, dilanjutkan, dibaca. Siapa tadi setelah Dwi? Lanjut siapa? Coba ditunjuk. Dwi, coba ditunjuk siapa? Siapa? Boleh dibaca, lanjut ya. Oke, baca. Silakan dibaca. Ya, fase ketiga, yuk. Fase kemunduran dalam peperangan Bani Kala terakhir dikuasai oleh Lanjutkan di slide berikutnya, ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi di fase yang ketiga ini fase ya kemunduran ya, karena ketika Kesultanan Turki itu kan biasa begitu ya, ketika turun temurun, yang kemudian semakin kesini kan juga para sultannya banyak yang lebih junior ya, lebih junior, pengalaman dari sisi militer juga kemudian ya berbeda dengan founding father-nya ya. Nah, sehingga ketika kemudian puncaknya adalah ketika dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ini dari sosok militer dia. Ya biasa di kita juga begitu ya, dalam
kehidupan bernegara kontemporer itu kadang kudeta gitu ya. Ada istilah di Thailand dengan apa? Thailand itu nggak salah ya. Thailand apa Kamboja itu yang junta militer. Ya samalah dengan di negara-negara yang lain. Ya ketika kemudian presiden itu lemah, itu kan bisa dikudeta. Ya di Turki pun sempat. Ya Erdogan mengalami beberapa kudeta tapi gagal. Nah maka di sini ketika muncul sosok Mustafa Kemal Atatürk, ya dia melakukan sekularisasi. Ya sehingga yang diberlakukan adalah sistem demokrasi Barat. Ya sistem demokrasi Barat yang sekuler. Nah tentunya Indonesia itu menggunakan sistem demokrasi tapi bukan demokrasi Barat. Ya ini harus dipahami ya. Indonesia itu menggunakan sistem demokrasi tetapi demokrasinya bukan demokrasi Barat. Indonesia menggunakan sistem demokrasi tapi bukan demokrasi yang sekuler, bukan. Ya Indonesia lebih tepatnya barangkali menggunakan demokrasi Pancasila. Nah kita harus pahami itu. Ya dan di Pancasila itu ada sila pertama kan, ketuhanan yang Maha Esa. Itu poin penting tuh. Itu nggak ada tuh dalam dunia demokrasi sekuler, dunia Barat itu ditempatkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dengan sila pertama ya ketuhanan yang Maha Esa, maka Indonesia itu tidak boleh disamakan demokrasinya ya dengan demokrasi Barat, gitu nggak boleh disamakan. Ya kalau kita lihat ya di Barat itu kan ada negara-negara yang misal benderanya saja bendera Kristen, ya salib. Nah itu kan sudah jelas tuh. Ya, menjadi kebijakannya itu akan berbeda. Nah sementara Indonesia, ya ini sering saya sampaikan, Indonesia itu negara demokrasi, tapi harus digarisbawahi ini buat mahasiswa semuanya, demokrasi di Indonesia itu bukan demokrasi sekuler, ya bukan demokrasi Barat yang kafir, bukan. Indonesia lebih cenderung dengan demokrasi Pancasila, ya yang jelas ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kemudian yang kedua apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua apa dua? Zahra. Kemanusiaan. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus tiga, persatuan Indonesia. Itu luar biasa itu. Ya, yang merumuskan sila-sila itu kan juga tim perumusnya hampir semuanya orang Islam. Ya, hampir semuanya orang Islam, itu luar biasa. Kita harus bersyukur ya, harus bersyukur tinggal di bumi Indonesia yang kemudian untuk sila pertamanya saja ketuhanan yang Maha Esa itu nyaris nggak akan ditemukan lah ya di dunia demokrasi manapun istilahnya gitu ya, kecuali Indonesia. Ya. Baik, Mustafa Kemal Atatürk ini melakukan sekularisasi ya, misal di tahun 1924 jadi bulan Maret itu sekularisasi pendidikan yang tadinya madrasah gitu ya, bahkan sekolah-sekolah Islam itu kan dihapus ya, masjid-masjid ditutup kecuali hanya satu masjid ya, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Mungkin Anda nanti kalau ke Istanbul itu nanti akan ditemukan ya, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian masjid kalau kita baca dengan apa, Hagia Sophia misal. Terus nanti di depan Hagia Sophia itu kan ada Blue Mosque ya, Masjid Biru. Nah itu di Turki luar biasa itu. Ya semuanya ditutup, tidak boleh beroperasi kecuali hanya satu masjid. Ya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Ini Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat Rasul ya yang berperang untuk penaklukan kota Konstantin pada zaman Muawiyah. Kemudian berlanjut pada zaman Yazid ya, Yazid bin Abi Sufyan itu yang kemudian menaklukkan Konstantin ya, sebagaimana yang diprediksi oleh Nabi ya. Nabi menyatakan awwalu jaisin yakzul Konstantinia maghfurun lahu ya, jadi tentara yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu akan diampuni. Nah termasuk di antara barisan tentara itu ada Abu Ayyub ya, maka Abu Ayyub ini diabadikan dengan nama masjid ya. Kemudian ada Masjid Hagia Sophia yang di seberangnya itu ada Masjid Biru atau Blue Mosque.
sudah sejak lama zaman Mustafa Kemal Atatürk itu dijadikan museum. Ya karena kalau Anda masuk ya di masjid itu kan ada simbol Islam, ada simbol Kristen, ya masih ada Bunda Maria, kemudian banyak lah. Ya simbol-simbol Kristen juga ada. Nah maka pada zaman pada masa Erdogan beberapa tahun yang lalu museumnya dicabut, ya dirubah statusnya menjadi masjid. Nah jadi dikembalikan ke awal tuh, ya dikembalikan ke awal, difungsikan lagi menjadi masjid, bukan hanya sekedar museum, ya tapi dikembalikan ke fungsi awal sebagai masjid. Baik, jadi pada masa Kemal Atatürk jelas sekularisasi terasa, ya jilbab dilarang, sekolah Islam dilarang, pengadilan agama dilarang, ya pendidikan Islam dilarang, simbol-simbol agama dilarang, semuanya dilarang. Ya ini wajar kalau kemudian yang berdakwah pun seperti Nursi itu diasingkan. Ya, baik, dilanjutkan. Coba baca yang lainnya. Ini saya agak susah. Abdul Hakim Amin. Udah, Amin sudah belum? Silakan dibaca, Amin. Baik, ini ada 3 upaya, ya 3 usaha yang dilakukan oleh Badiu'uzzaman, ya Said Nursi di dalam berdakwahnya, di dalam melakukan perubahan, ya perubahan masyarakat yang menghadapi sekularisasi yang begitu deras. Ya jadi beliau lakukan di bidang pendidikan. Kalau di kita kayak sejenis buat ya pesantren, ya dengan sorogan. Ya. Kemudian yang kedua di bidang kemasyarakatan, termasuk ekonomi, ya usaha ekonomi, karena pendidikan dan dakwah itu kan perlu ditopang dengan ekonomi. Ya ini bisa lihatlah di Indonesia pun begitu ya. Kalau lembaga pendidikan itu ingin mandiri, maka harus punya badan usaha. Ya termasuk yang dulu dilakukan oleh Said Nursi tadi. Baik, kemudian yang ketiga ada bidang agama. Ya di bidang agama, dan ini yang dijadikan acuan dalam berdakwahnya adalah Risalah An-Nur. Ya Risalah An-Nur itu di antara isinya ya kandungannya. Sebentar. Kok nggak maju ya? Sebentar, kok jadi hang di saya? Baik, ini nanti slide yang terakhir ya, slide yang terakhir. Coba saya perbaiki dulu, ini jadi berhenti nih, nge-lag. Sebentar, kita ulang lagi. Oke, yang terakhir adalah terkait dengan isi daripada Risalah An-Nur. Silakan dibaca. Gantian, tadi setelah coba ditunjuk kawannya, ya. Siapa tadi yang baca? Amin. Dilanjutkan kawannya, coba tunjuk. Maulad sudah tadi. Maulad sudah, yang lain. Yang lain ya. Ya, silakan. Yuk, baca. Mana yang baca? Yuk. Tadi ditunjuk siapa, Min? Ya, baca. Azril. Ya, Azril baca.
Mana Asril? Asril hadir nggak? Apa tidur? Yang lain, amin. Yang lain, amin. Dia tidur kayaknya. Ya. Ya, Nur Fadila silakan baca. Oke, Ya. Salahnya 1. Memahami agama melalui ilmu modern serta menyelidiki dasar-dasar kepercayaan menurut pembahasannya yang sesuai dengan pemikiran modern. 2. Eksistensi dan tunggalan Allah SWT, malaikat, kitab suci, kerasulan, takdir, dan keadilan dalam hidup yang meliputi pemenuhan kewajiban dan berakhlak luhur. Baik. Ya, jadi isi daripada Risalah An-Nur itu diantaranya memahami agama, ya bukan hanya dengan Al-Quran dan hadis saja, tapi dikomparasikan ya dengan atau dikombin dengan ilmu modern, termasuk ada matematik, ada fisika, kimia begitu. Ya karena Said Nursi itu beliau selain ulama juga seorang ilmuwan. Ya kemudian yang kedua di antara isi Risalah Nur itu adalah mengajarkan rukun iman, ya tentang keesaan Allah, ya tentang iman kepada malaikat, kitabnya, kemudian para rasul, ya kemudian takdir. Tapi tidak cukupnya dengan masalah iman, ya tetapi juga terkait dengan masalah adab, ya masalah akhlak, bagaimana kemudian ditanamkan al-akhlakul karimah, ya budi pekerti yang baik. Baik, kemudian yang ketiga di antara yang diajarkan oleh Said Nursi dalam Risalah Nurnya itu terkait dengan wahyu. Ya terkait dengan wahyu, yang mana wahyu itu jelas bagian daripada mukjizat ya Allah kepada Nabi Muhammad, karena ini kan terkait dengan Al-Quran, ya terkait dengan Al-Quran dan juga menjelaskan tentang beragam mukjizat Nabi. Ya ada Al-Quran yang paling besar, kemudian mukjizat Nabi lain yang bisa kita temukan ya, seperti misal pohon kurma menangis, ya kemudian makanan oleh Rasul ketika diaduk begitu, ya makanannya kecil kemudian bisa sedikit, ya itu bisa banyak. Minum susu, ya susu yang harusnya cukup untuk satu orang, ya tapi dengan berkah Nabi itu bisa cukup untuk banyak orang. Ya demikian juga dengan daging, ya daging itu daging kambing, kambingnya kecil, ya sementara sahabat Rasul jumlahnya banyak, itu bisa cukup. Ya termasuk berikutnya adalah terkait dengan mengambil hikmah ya dari Mi'raj, dari Isra dan Mi'rajnya Rasul. Dan kita ketahui oleh-oleh daripada Mi'raj adalah salat 5 waktu. Ya jadi ini termasuk yang dimuat dalam Risalah Nur. Ya dan yang kelima adalah tentang aspek-aspek ilahiyah, ya tentang wahdaniyah terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira terkait dengan dalil ya tentang keesaan Allah ini sudah banyak ya dalam Al-Qur'an, tapi intinya adalah ini kaitannya agar kemudian kehidupan manusia bahagia, bukan hanya di dunia tetapi juga bahagia di akhirat. Ya sehingga itulah tujuan hidup daripada atau tujuan hidup ya yang diinginkan oleh manusia itu bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir ada terkait dengan masalah hari akhir. Ya hari akhir, hari kebangkitan, ya dan kehidupan akhirat. Ini untuk mengingatkan manusia agar jangan lupa kewajibannya di dunia, ya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di kehidupan dunia saja, ya tetapi yang paling penting adalah bahagia di akhirat. Sehingga kita berdoa, ya doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng doa yang lain nyebutnya dengan doa sapu jagat. Yuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatimah semuanya baca.
Rabbana atina. Yuk, baca semuanya. Ini pertemuan terakhir kita tutup dengan baca doa ya dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita sebutkan. Yuk, kita baca Rabbana atina. Yuk lanjut semuanya. Ya kita berdoa Rabbana atina, ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami berilah kami ya fid dunya, dalam kehidupan dunia itu hasanah, kebahagiaan, kebaikan, wa fil akhirati, dan juga di akhirat nanti hasanah, ya kebahagiaan, kebaikan. Baik, barangkali ini ya pertemuan kita dan tidak kita buka sesi tanya jawab. Kita cukupkan perkuliahan dan kalau bisa mengisi presensi di Sepima itu lebih bagus. Ya, tapi kalau tidak nanti dikoordinir oleh Zahra ya. Tolong dikirim siapa yang hadir. Ya, dan kita cukupkan. Insya Allah nanti kita ketemu setelah Ramadan. Ya, jaga kebersamaan, jaga puasanya dan jaga kesehatannya. Ya, sehingga kita bisa bertemu lagi nanti di pasca bulan Ramadan. Nanti silahkan dipelajari PowerPoint yang saya buat. Ya, dan jangan lupa ya untuk dikaji kembali, ya dipelajari kembali materi yang kita bahas di pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan ketiga. Demikian kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya semuanya, selamat Lebaran Idul Fitri. Insyaallah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik semuanya, saya pamit, saya izin untuk live ya. Ya Pak, terima kasih Pak.